iya, ada salam dari Bunda Mirna, katanya beliau tidak bisa hadir hari ini. Jadi beliau menitip salam untuk ibu-ibu semua. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah, tafadholi. Mas Mapri, pointernya ada nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada paket pemeriksaan kesehatan ya. Jangan sampai nggak berani diperiksa, kenapa? Karena tanggal tua. Habis tadi katanya Ibu MC ya, Bu Wati, ketahuan penyakitnya, kan gitu kan. Kadang ya begitu, pusing-pusing itu bukan karena penyakit, karena ngelihat kalender, kan gitu kan. Coba kalau di tanggal muda, alhamdulillah seger semuanya. Ya insya Allah apa yang Allah rezekikan kepada kita, jika memang hati kita lapang, hati kita positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah itu ada atau tidak ada tergantung kita. Ya. Jadi sakit atau sehat pun juga tergantung kita. Ya, insya Allah kita berdoa kepada Allah karena bersama dengan kita adalah para malaikat yang menjanjikan siapapun yang ada di Raudhah min Riyadil Jannah, ya, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan meminta kepada Allah diturunkannya bararah, kebaikan. Ya, dan alhamdulillah hari ini moga-moga enggak hanya nanti setelah cek kesehatan, alhamdulillah Allah anugerahkan kita sehat walafiat. Ya, setelah kita duduk mengupgrade keimanan kita, alhamdulillah iman kita terus naik. Nah, materi hari ini juga moga-moga Allah akan rezekikan kepada kita memiliki teman sejati. Ya, teman sehidup. Kalau mati kan masing-masing, Bu. Sehidup sesurga, kan gitu kan. Mati mah bisa jadi yang ada yang duluan, ada yang belakangan. Jazakallah khair. Tapi kalau nanti dibangkitkan dari kematian kan semuanya bareng-bareng, kan gitu. Nah, salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah dimanapun kita berada, Allah berikan kita memiliki teman sejati, sehidup yang nanti akan membawa kita syafaat sesurga. Karena bisa jadi semua kan kepengen masuk ke dalam surga, tapi coba ngaca, bercermin dengan diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah punya bekal apa, Ibu, untuk masuk ke dalam surga? Apakah Al-Quran 30 juz yang memberikan syafaat ya sudah kita tunaikan haknya sedikit demi sedikit? Kan kadang ya Allah, melihat Al-Quran sih alhamdulillah pahalanya banyak kita. Dari apa? Dari niat mau baca. Cuma niat doang. Ya. Tapi ternyata kan masuk surga itu bukan pakai niat. Masuk surga itu harus dengan amal. Bisa jadi ketika kita bercermin,
seberapa sih amal kita dari hubungan kita dengan Al-Quran? Seberapa sih amal kita dari sujud kita menghadap kepada Allah? Kan bisa jadi, ya Allah, kita merasa bekal kita ya sangat kurang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita. Nah, kamu bisa sambil mengupgrade keimanan kamu cari peluang-peluang syafaat. Nah, di antaranya adalah syafaat dari pertemanan. Jadi dimanapun kita bertemu dengan lingkungan yang baik, dengan teman-teman yang baik, rawat teman yang baik itu. Kenapa? Karena merawat teman yang baik berarti kita sedang serius mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam surga. Karena nanti teman yang baik mereka sudah punya visi dan misi. Ya, kita pernah ketemu di dunia, enggak akan dibiarkan nanti temannya masuk ke neraka. Itulah syafaat, kan gitu. Nah, insya Allah hari ini kita akan memantaskan diri agar setiap kita menjadi teman sejati. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar nanti Allah selalu dekatkan kepada kita teman yang sefrekuensi dengan kita. Ya, teman sejati. Kenapa demikian? Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, orang itu bisa berbuat baik atau ternyata jatuh kepada kemaksiatan, kadang bukan nawaitu, bukan niat, tapi karena pertemanan. Itulah sabda Rasulullah ya, bahwa almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitasnya tergantung dari temannya. Ya kayak kita Ibu, kalau cuman ngandelin niat kita, aduh mager, pagi-pagi mau ngaji di Masjid Andalusia. Karena apa? Jauh, kan gitu kan? Enak mah kalau hari Senin, ya saat anak-anak hari sekolah itu lagi riwehnya, apalagi Bogor kan, itu lagi riweh-riwehnya, ya kesini berangkat dari rumah jam berapa Bu? 7:30, jam 8, itu lagi macet apa udah lenggang? Enggak dikit, kan gitu kan? Tapi kan di rumah bisa jadi berangkat 7:30, udah beresnya dari jam berapa? Urusan rumah. Oh dari jam 5, kan gitu kan? Ya Allah, kalau memang mengandalkan diri sendiri, bawaannya mah mager, males, jauh, kan begitu, capek di jalan. Kadang datang ke pengajian itu bukan niat pelaku, tapi karena apa? Udah terlanjur janjian sama temen, iya kan? Ya disamper lah, udah terlanjur janjian, jadi nggak enak sama temen ngajakin melulu, kan gitu kan? Akhirnya datanglah kita ke pengajian, bisa jadi karena Allah anugerahkan teman yang mengajak kita untuk hadir ke pengajian. Tapi ada juga niat mah udah kepengen ngaji, datang hari Senin, tapi kadang absen pun nggak jadi datang bukan karena niat, tapi karena nggak enak sama temen, kan gitu. Ya, udah siap-siap mau ngaji, disamper sama besti. Ya Allah, lo mah ngaji ya melulu. Ini kan ya mau ibaratnya hari Rabu kan mau libur ya, pilkada ya. Ya lo ngaji melulu, temenin ngapa? Kenapa? Ini lagi ada kebutuhan buat mempersiapkan hari guru misalnya, kan gitu. Mau beli ini, mau beli itu. Akhirnya udah rapi, yang tadinya mau ngaji, akhirnya enggak jadi. Kenapa? Juga gara-gara teman, enggak enak, iya. Kan kalau ngaji tiap pekan juga ada. Kalau hari guru kan cuman setahun sekali, ya kan? Ya mumpung udah rapi, ayo apa anterin kan gitu, mau beli ya kebutuhan ya buat ngasih sana ngasih sini kan begitu. Ya, nah, artinya apa? Tambah lagi kan bisa jadi
ini Senin Selasa hari kejepit. Ya. Hari kejepit. Ya enak banget kalau kita belanja. Kenapa? Karena sangat memungkinkan nanti keluarga pada ngumpul, belum belanja apa-apaan nih, kan gitu. Nah itu dia. Jadi benar kata Rasulullah, kualitas kita semua tergantung dari teman kita. Falyanzur ahadukum ala ma yukhalil. Maka pilih-pilihlah kalian dengan siapa nanti bergaul. Cuma jangan sampai nih gara-gara hadis ini akhirnya apa? Orang-orang pengajian jadi sok eksklusif. Dulu temennya banyak, tapi gara-gara hadis ini inget sama Ustazah Hamidah, pilih-pilih temen. Lo begini, lo begini, lo begitu, maaf ya. Ya bisa nularin kemaksiatan, bisa nularin jadi malas, akhirnya apa? Nggak mau lagi berteman. Apakah gara-gara hadis ini menyebabkan orang-orang pengajian itu jadi mempersempit pertemanan? Dianggap seperti eksklusif yang akhirnya jadi gesekan. Ya dia mah sekarang mentang-mentang udah ngajinya modern. Ngajinya sekarang di Andalusia udah belagu. Nggak mau lagi berteman sama kita. Kan gitu kan? Nah jangan sampai seperti itu. Ya, sehingga agar kita bisa melaksanakan dan mempraktekkan hadis ini dengan baik, satu sisi kita harus pilih-pilih teman. Tapi satu sisi Rasulullah menyuruh kita memperbanyak teman. Ini gimana cara mempraktekannya? Kan begitu. Nah, moga-moga apa yang akan kita bahas hari ini, ya satu sisi kita akan memperbanyak pertemanan. Enggak melihat dia kelompok pengajian mana. Semuanya my friend. Kan gitu kan? Tapi satu sisi di antara teman-teman kita, tapi ada yang eksklusif. Teman yang merawat iman kita. Nah inilah nanti yang kita benar-benar harus cerdas berteman. Nah, mari kita lihat lagi. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kenapa kita perlu milih teman untuk yang merawat iman kita. Karena gara-gara salah memilih teman, berabe. Kayak apa berabenya? Lihat, ini hadis sering kali saya sampaikan di berbagai macam tema. Karena kejadiannya sangat menarik. Di bulan Ramadan, di taklimnya Rasul. Jadi di majlis taklimnya Rasul di bulan Ramadan, ini kan tempat yang mulia, bulan yang mulia, aktivitas yang mulia. Tapi ada dua orang akhirnya apa? Terhina, gugur pahala puasanya, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Salah milih tempat duduk. Ya. Kisahnya ada dua wanita, mungkin nyari yang duduknya PW, posisi enak. Biasanya kalau PW itu duduknya di mana Bu? Nyender di belakang. Dulu kan gak ada sound system. Berarti ketika nyender di belakang sangat memungkinkan suara ustadznya jadi gak kedengeran. Kan gitu kan? Kalau suara ustadznya gak kedengeran, biasanya penyakit yang muncul berikutnya di tempat taklim apa Bu? Pertama ngantuk, syukur-syukur ngantuk. Nah kasusnya ini bukan ngantuk, ngegosip. Kan gitu kan, kita mah gak niat mau cari update gosip di taklim, enggak. Tapi gara-gara ustadznya kagak kedengeran, dia ngomong apa, akhirnya temen ngasih tahu, udah tahu belum cerita tentang ini? Ah masa sih? Ih kemana aja? Tahu enggak? Seru sampai berbusa-busa. Kan kalau seru itu kan sampai berbusa-busa. Ya kan? Nah, karena berbusa-busa kan kemudian jadi kehausan. Nah, diceritakanlah
Tiba-tiba dua wanita ini ditunjukkan oleh Allah seperti sekarat karena saking kehausan. Ya, kering tenggorokannya, kan gitu kan? Nah, kemudian diadukan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dua wanita ini dalam kondisi yang nyaris sekarat, ya, kehausan, kekeringan tenggorokannya. Kepinginnya para sahabat kan pertolongan apa yang diberikan oleh Rasulullah kalau kondisi kayak begini. Karena ini di bulan Ramadan. Berarti bisa jadi dispensasi untuk berbuka. Kan gitu kan? Kasihlah minum. Kan kalau udah tenggorokannya basah dikit seger lagi. Kayak ibu lah, lagi Ramadan, nggak niat sih buka puasa. Ya di siang hari, nggak niat kan? Tapi puyeng karena diajak muter-muter ke tamcid. Kan gitu kan? Pusing banget kan? Ya Allah, udah keliang-keliangan, udah nggak kuat, masuk angin, perut kosong kan masuk angin. Ya Allah gimana nih, kan orang sakit boleh berbuka. Ya kan gitu kan. Nah, kondisi kayak begitu akhirnya buka. Bukanya juga nggak makan kenyang kok. Biasanya kalau lagi kayak gitu cukup buka pakai apa Bu? Teh panas, kan gitu kan? Wah, abis minum teh panas manis, ya kan? Udah yuk kita pulang. Mau nggak diajak pulang? Kagak mau, kenapa? Alhamdulillah udah mendingan. Jalan lagi, kan gitu kan? Nah, para sahabat kan berpikir seperti itu. Kalau dikasih minum, udah cukup. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah bukan ngasih minum. Rasulullah membawakan apa Bu? 2 galon, 2 baskom. Mana ya? Sorry. Rasulullah membawakan, akhirnya Rasul mana ya bahasanya? Nih, gelas besar. Jadi nih Rasulullah kemudian memberikan gelas besar. Ya bahasa kita baskom dah. Ya, dikasih gelas yang besar, kosong. Bukannya dikasih air zam-zam, tapi gelas kosong. Diberikanlah kepada 2 wanita itu. Disuruh apa sama Rasul? Bukan disuruh minum, gak ada airnya. Disuruh muntah kan keluar. Isi muntahnya apa Bu? Bukannya pecel ayam, nasi uduk, tapi muntahnya darah nanah bercampur dengan potongan daging. Jadi potongan daging bangkai bercampur darah dan nanah. Kan para sahabat juga mual. Ini kenapa? Apa yang terjadi ya Rasulullah SAW? Ternyata apa kata Rasulullah? 2 wanita ini mereka dalam kondisi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena puasa. Betul gak? Betul. Air putih halal atau haram? Halal, tapi kalau siang hari di bulan Ramadan haram, betul. Ya dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena sedang berpuasa, betul. Tapi dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah ketika berpuasa. Tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena sedang bergunjing. Jadi di pojok sono dia lagi makan manusia guling, bukan yang makan kambing guling, lagi makan orang guling, ya kan? Seperti dia memakan bangkai ya saudaranya sendiri. Disinilah jadi gibah itu, ngegosip itu kadang bukan niat pelaku, tapi karena salah milih tempat duduk, jadi ada kesempatan. Sama Bu, saya jadi berpikir karena saya dulu pernah kalau sholat wajib kan bisa jadi kita jamaah bareng-bareng. Tapi sholat sunnahnya sendiri-sendiri, nyari posisinya kan bisa jadi berpindah. Ke pojok sana, pojok sini kan gitu kan. Nah saya pernah tuh, ya saya sholat sunnahnya mundur ke belakang. Kan gak semua orang sedang sholat sunnah. Ada yang mungkin sambil nunggu, ngobrol, kan gitu. Ya saya yang memang menghampiri ke belakang. Ya ternyata apa? Khusyuk atau tidak khusyuk juga bukan karena niat pelaku.
tapi salah posisi duduk yang menyebabkan siapa teman kita yang sedang di samping kita. Lagi sholat Bu, apalagi begitu sujud, duduk antara dua sujud, kuping kita makin deket sama mulut orang. Ya Allah, gimana ya? Kan kalau lagi sholat kuping kita kagak budek ya Bu, iya kan? Lah dia lagi ngomongin orang, ya karena kuping kita denger, kan otak kita jadi mikir, oh iya ya, kan gitu kan? Ya begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ih lu ngomongin siapa sih? Apa kata teman saya, ini sholatnya kagak khusyuk. Kan gitu. Ya kan kalau orang lagi sholat, gimana caranya kita nggak bisa mendengar, orang kuping kita tetap denger kan? Oh ternyata apa? Khusyuk atau tidak khusyuk kadang bukan niat pelaku, tapi siapa yang ngebisikin di samping kita. Salah milih teman, salah milih tempat duduk yang akhirnya nanti siapa yang ada di samping kita menyebabkan amal kita bisa jadi akhirnya gugur pahalanya karena ngegosip itu. Terus Rasulullah juga pernah menyebutkan ya, kalau ada perumpamaan mereka berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun kita enggak beli minyak wangi, tapi aroma nyampe ke kita, adem, enak. Tapi kalau berteman dengan tukang las, walaupun kita enggak ikut ngelas, tapi bau apinya, bau asapnya pun nempel ke kita. Yang Allah ibaratkan dengan tukang las ini kan apinya, berarti panasnya. Ya, ada kalanya kita mah nggak kenal sama suaminya, tapi gara-gara teman kita yang sering ngomongin suami orang, begitu ngelihat suami yang sering diceritain, enak juga kan kita. Yuk mulai itu tuh orangnya, kan gitu kan? Nah itu dia. Jadi bukan maksudnya sekedar baunya, tapi emosinya, amarahnya, dendamnya. Makanya banyak orang yang kenapa sih kok kamu gak suka sama dia? Emangnya apakah dia menyakiti kamu? Enggak. Terus kenapa? Sebel aja ngelihatnya. Ya kan? Itu kan yang diceritain sama orang kan? Itu kan? Itu kan? Itu tandanya kenapa kita emosi? Karena kita ketularan teman kita yang diibaratkan oleh Rasul seperti tukang las. Apinya, ngomporinnya nyampe ke hati kita. Kan gitu. Nah, karena perempuan itu benar-benar empati tinggi, ya kan? Keselnya kita sama orang, ada kalanya bukan karena dia menyakiti kita, ya karena kita sering banget mendengar tentang curhatan orang tentang dia, sehingga apa? Kita pun ikut membencinya, kan gitu. Jadi membenci atau mencintai seseorang, ini benar-benar juga tergantung dari pertemanan kita. Terus, lebih mengerikan lagi, kalau nyeselnya, kenapa memilih teman itu salah, bukan nyeselnya di dunia. Kalau nyesel di dunia masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Yang dikhawatirkan adalah nyeselnya di akhirat. Ini sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Jadi ketika orang zalim berarti salah memilih, salah menentukan tempat, itu menggigit ujung jarinya. Jadi lantaran nyeselnya, jadi menggambarkan ayat ini tuh kayak kesel. Kenapa? Ya karena yaqulu ya laitani, nyesel banget ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa ya? Ya dulu ya kenapa aku tidak mengikuti jalannya Rasul? Kita tahu Nabi Muhammad, tapi kenapa kita tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad suka apa? Nabi Muhammad tidak suka apa? Kita tahu. Sunnah-sunnahnya kita tahu. Tapi kenapa ya kok kita nggak mengikuti jalan-jalan sunnahnya Rasul? Penyebabnya menyesal karena disebabkan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
kenapa dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku? Jadi mengikuti sunnah Rasul juga bisa jadi karena teman. Kan gitu. Ya temennya ya bertutur kata yang baik, kan bisa jadi akhirnya kita ketularan juga ngomong yang baik-baik. Temennya ngomongnya kotor-kotor, bisa jadi kita juga kepancing ngomong yang kotor. Jangan sampai nyesel. Kenapa? Karena kita salah memilih teman. Dan penyesalan itu adanya di akhirat. Nah kalau udah di akhirat, emangnya bisa balik lagi ke dunia? Enggak. Jadi Masya Allah ibu-ibu, Allah beri kesempatan kepada kita hidup sampai hari ini karena Allah percaya. Ibu masih ada kesempatan untuk memilah-milih teman. Karena Tuhan yang akhirnya mendatangkan kepada Nabi Muhammad teman-teman yang baik, sama dengan Tuhan kita yang akan menghadirkan juga kepada kita teman-teman yang baik. Ya Tuhan yang ada di dalam hati, jiwa, raga Nabi Muhammad dan para sahabat, Tuhan yang sama. Yang bisa jadi di antara teman-teman kita, hatinya, jantungnya, nafasnya ada Tuhan. Tuhan yang sama dengan Tuhan Rasul, yaitu Allahu Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Kalau kita diberi kesempatan hidup, tandanya Allah percaya kepada kita. Kamu akan ketemu kok dengan orang-orang yang di hatinya, di detak jantungnya ada Allah. Karena kalau mereka detak jantungnya ada Allah, lalu kita memilih dia sebagai teman, maka kita pun juga ketularan energi positif dari teman kita itu. Karena Allah yang disembah Nabi Muhammad, Allah yang sama yang disembah oleh kita. Allah yang menyatukan Muhajirin dan Ansor, Allah yang sama yang juga akan menaklukkan hati-hati di antara kita. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau begitu, yang mana temanmu? Ya, jangan sampai satu salah milih teman. Tapi juga jangan sampai yang kedua, kita belagu, gak punya banyak teman. Sedih saya kalau orang-orang yang justru aktif di pengajian gak banyak berteman. Ya dia hanya memilah-milih teman. Ya padahal apa? Kita harus tahu mana yang kita tidak boleh memilah-milih teman. Mereka harus menjadi teman kita. Tapi mana di antara teman-teman kita ada yang eksklusif? Dialah teman sehidup sesurga. Kan begitu. Nah sekarang satu-satunya cara adalah kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan kata pertemanan dengan berbagai macam kosakata. Tandanya apa? Ada kosakata yang artinya teman kamu gak boleh pilih-pilih. Ya, justru nanti bisa jadi kalau kamu pilih-pilih dengan teman-teman ini, mereka akan menggugat kita. Tapi ada juga Allah menyebutkan kosakata yang kamu harus memilih di antara mereka mana yang menjadi teman kita. Mari kita lihat satu-satu. Ini ada warna hitam, ada warna merah. Yang warna merah itulah yang nanti menjadi pertemanan yang gak boleh pilih-pilih. Siapapun harus menjadi teman kita dan mereka punya hak yang sama. Merasakan kebaikan kita. Mereka punya hak yang sama, gak boleh disakiti oleh kita. Mari kita lihat satu-satu ayat-ayat Qur'annya. Pertama, ketika Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dan surat 25 ayat 27-28 yang tadi ini Bu, ketika Allah menyebutkan dengan Khalil. Khalil. Kalau dalam bahasa terjemahan Al-Qur'annya teman akrab. Kan gitu kan? Tapi nanti
teman akrab itu di dalam Al-Quran macam-macam penyebabnya. Kan ada yang akrab karena satu taklim. Ada yang akrab ya karena sekomplek. Ada yang akrab karena seprofesi, kan begitu. Mari kita lihat kalau disebut dengan khalil, ya, yang akrab dalam hal apa? Nah, inilah yang akhirnya saya sebutkan teman akrab yang disebut oleh Allah dengan khalil adalah teman akrab karena cinta. Teman sekasih. Ya. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Jadi kalau disebut dengan khalil berarti siapakah teman yang akan kita jalin kasih sayang. Teman sepasang kekasih, teman sejoli. Kalau teman sejoli, Allah menyuruh kita jangan asal pilih. Harus pilih. Nah, itu khalil. Ya, karena disebut dengan teman sejoli. Teman yang cinta, yang kita cintai. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, kalau kita salah memilih khalil, salah memilih teman yang kita cintai, bahaya. Akhirnya pakai lama masuk ke dalam surga. Pakai lama. Sedangkan kita kepengennya cepat. Nah, kalau kita kepengen cepat masuk ke dalam surga, siapapun yang sekarang telanjur menjadi teman sejoli kita, teman kasih sayang kita, pasangan cinta kita, maka jadikanlah orang tersebut perjuangan menjadi khalil kita, ya, kekasih kita. Kalau suami istri yang waktu di dunia udah telanjur, karena kan saya berhadapan bisa jadi dengan ibu-ibu yang udah telanjur kan, punya suami, gak bisa milih kan. Tapi ada juga gadis-gadis yang belum menikah. Gadis-gadis yang belum menikah, pilih-pilih. Agar gak pakai lama nanti masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita yang sudah menikah, jadikanlah suami kita sebagai khalil kita. Sebab apa? Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 sampai ayat ke-70. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhilla. Nanti pasangan-pasangan kekasih, teman-teman akrab yang bertemu karena cinta. Ya. Maaf, belum tentu mereka sehidup sesurga. Kenapa? Karena teman-teman akrab, teman-teman sejoli waktu di dunia, nanti di akhirat ba'duhum awliya'u al-akhilla yawma idzi ba'duhum li ba'din aduun. Itu akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang mencintai karena takwa. Karena teman sejoli itu di dunia banyak, Bu, yang mencintai misalnya ya pasangan sejenis. Kan gitu kan? Itu kan cinta kasih. Aku mencintaimu. Kalau teman sejenis berarti sesuatu yang diharamkan. Maka ayat ini mengingatkan nanti akan saling menggugat kecuali karena takwa. Nah, sekarang bisa jadi ibu-ibu semua, ya Allah, dihadirkan dengan suami yang melatih kesabaran kita. Kan gitu kan? Kalau kita nggak kepengen masuk surga pakai lama, bagi kita yang masih memiliki suami, maka jadikanlah suami kita sebagai ladang takwa. Kenapa? Karena ya Allah, engkau titipkan kepada aku suami yang model begini. Iya kan? Masalahnya udah telanjur, Ibu. Iya kan? Kan gitu kan?
daripada pakai lama. Karena ada teman-teman saya yang bilang, ya Allah, aku bersabar dengan yang sekarang. Tapi nanti kalau masuk surga mau ganti pasangan. Boleh enggak? Silahkan. Cuman pakai lama. Kenapa pakai lama? Ya emang yang kita kepengenin dia sebagai pasangan kita nanti di surga, masalahnya mau enggak sama kita? Katanya ustadz, ustazah kita bisa ganti pasangan. Udah suami yang sekarang adalah ladang pahala. Tapi nanti begitu masuk surga nggak mau lagi, lo lagi. Pengen ganti pasangan. Kan boleh, silahkan. Cuman masalahnya yang namanya teman sejoli, dua-duanya harus saling mencintai. Kan gitu. Jangan sampai ternyata ya kita melepas yang pertama, pengen dapat yang kedua, nah yang kedua tidak jatuh cinta pada kita. Ya kan? Dia kepingin, aku pengen sama dia, ya belum tentu. Karena saya punya temen kayak begitu. Biarkan suami saya adalah ladang pahala saya. Tapi nanti kalau masuk ke dalam surga, masa saya sabar lagi sih? Katanya begitu. Ya kan? Masa saya sabar lagi? Ya, cukuplah pahala kesabaran saya kumpulkan ketika berinteraksi dengan dia. Tapi ketika nanti saya masuk ke dalam surga, seperti doa jenazah. Kan doa jenazah begitu Bu. Gak cuma minta ampunan doang kan kepada almarhum. Tapi apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tambah lagi kan? Wa abdilhu, ya Allah gantikan untuk dia pasangan yang lebih baik dari pasangan di dunia. Keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia. Kan begitu. Saya kepingin agar doa-doa Allah gantikan kepadaku pasangan lebih baik, itu Allah kabulkan. Gak apa-apa kan? Kata teman saya begitu. Ya silahkan, orang saya bukan pemilik surga. Ya kan? Silahkan. Ya kan? Terus nanti kalau kamu enggak melepas suami kamu masuk surga sama siapa? Karena pintu surga itu enggak terbuka bagi para jombloan dan jomblowati. Ya, mereka yang orang-orang solih, orang-orang solihah dari para jombloan dan jomblowati itu kan harus berpasangan. Ya, ada yang nanti dipasangkan di surga. Ya, tapi kalau kita punya pasangan di dunia kan bisa jadi meringankan agar tidak pakai lama. Ya, nah teman saya bismillah, saya sudah berdoa kepada Allah. Saya kepingin nanti menjadi jodoh Nabi Yusuf. Ibu bisa ketawa, saya mah gak bisa ketawa pada saat itu. Gak enak saya sama teman saya, masa saya ketawa. Ya kan? Walaupun hati saya, Nabi Yusuf, kan gitu kan? Ya kan? Terus kata dia, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa silahkan. Cuman ketika Nabi Yusuf akan masuk ke dalam surga, pasti dia akan mencari pasangan yang selevel dengannya. Nah akhirnya pertanyaan berikutnya, kira-kira aku selevel gak sama Nabi Yusuf? Kan gitu kan? Ya nyadar sendiri, sabar doang ya. Ya kan? Kira-kira nanti, nah itu dia maksud saya, jangan sampai pakai lama. Ya kalau kita yang memang masih ditakdirkan sebagai suami istri, maka nanti sampai di rumah cium tangan suami kita. Kan gitu kan? Sampaikan kepada suami kita bahwa apa? Ya, kau adalah Khalil, pasangan sejoli yang Allah percayakan kepada aku. Ya, karena kita masih sah sebagai suami istri, maka nanti ini modal agar masuk surga enggak pakai lama. Karena di ayat yang ke-70-nya surat Az-Zukhruf ini, mereka yang sudah bertemu dengan pasangannya, apa kata Allah? Ya, udkhulul jannata antum. Kalau udah ketemu pasangan, masuklah kalian ke surga bersama dengan siapa? Bersama dengan pasangan-pasangan kalian. Tapi mereka yang diceraikan oleh suaminya, atau yang belum menikah, atau yang dizolimi oleh suaminya, gak usah sedih.
asalkan ketika memang kita mempertahankan kesolihan kita. Kita mempertahankan kebaikan kita. Yang penting pastikan dulu, pantaskan dulu kita mempertahankan kesolihan kita. Kita mempertahankan kebaikan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat untuk mereka. Karena kalau yang enggak, yang masih suami istri, jangan sampai nanti suami istri itu saling menggugat. Ya Allah, jangan biarkan istri saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia egois. Ya, dia hanya mau masuk surga sendiri. Dia nggak pernah ngajak aku untuk beribadah. Kalau yang suami istrinya masih sah, jangan sampai suami menggugat kita. Ya, karena kita mendiamkan dia dalam kebaikan. Ya kan? Tapi kalau ada di antara kita yang mungkin sudah menjadi seorang janda karena diceraikan, bukan karena ditinggal wafat. Kalau ditinggal wafat masih ada kesempatan. Suami kita bisa jadi telah tiada, tapi Tuhan suami kita sampai sekarang masih ada. Dan kita tinggal meminta kepada Allah, ya Allah, dulu kita hidup bersama, tapi matinya beda-beda. Tapi saat dibangkitkan pasti akan bersama. Kan begitu kan? Nah, ini masuk surga nggak pakai lama. Tapi mereka yang menjadi korban KDRT, yang korban kezaliman suami, atau belum menikah. Kalau kepingin masuk surga nggak pakai lama juga, pertahankan kesolihan. Kalau kita mempertahankan kesolihan, maka Allah akan mempercepat memberikan jodoh untuk mereka. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, Ainal mutahab, ya, gak cuman itu, 7 golongan. Ya, ada 7 golongan yang nanti ketika di padang mahsyar Allah siapkan dulu untuk nominator masuk ke dalam surga. Yang bisa jadi 7 golongan ini di antara mereka adalah yang belum punya pasangan. Maka harus ada proses ta'arufan. Dan ta'arufannya nggak pakai lama. 7 golongan dulu. Pertama dikumpulkan dulu oleh Allah. Mereka yang imam-imam yang adil. Ya, pemimpin-pemimpin yang adil. Kan banyak pemimpin-pemimpin yang bisa jadi dia masih bujangan. Belum sempat menikah. Udah wafat. Kan gitu kan? Nah, maka dikumpulin. Berarti jombloan solih yang mau masuk ke dalam surga tapi belum ketemu pasangannya. Dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, pemimpin-pemimpin yang jombloan soleh ini, ya itu dikumpulkan. Terus yang kedua, mereka yang bersedekah dengan tangan kanan. Tangan kirinya nggak tahu. Para dermawan yang bisa jadi, ya Allah udah ganteng, kaya, ya baik banget, matinya cepet banget, kan gitu kan? Ya Allah tidak biarkan dia jadi jombloan. Atau ada juga kan bisa jadi ya para jomblowati sukses sebagai businesswoman, belum sempat menikah, ternyata udah diwafatkan, kan gitu. Nah dikumpulkan nih, ya mereka yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Yang ketiga siapa lagi? Mereka yang al-buka min khasyatillah. Mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Kan bisa jadi ada orang yang sensitif hatinya. Ya, maka mereka yang menangis karena takut kepada Allah, maka itu menjadi orang-orang solih. Baik itu jombloan atau jomblowati, nominator masuk ke dalam surga, dikumpulin dulu. Terus yang keempat, mereka yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Yang kelima, mereka yang hatinya terikat sama masjid. Al-murabbitun, al-murabbitat, kan gitu. Mereka yang terikat dengan masjid. Yang keenam, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Yang ketujuh, mereka yang takut jatuh kepada maksiat. Dan inni akhafullah. Nah 7 golongan ini bisa jadi di antara mereka jombloan dan jomblowati.
asalkan kesolihan dan kebaikannya itu dirawat. Maka di padang mahsyar ini dipercepat prosesnya oleh Allah. Agar apa? Agar cinlok di padang mahsyar ini kita bertemu. Ya karena sudah dipastikan kesolihannya. Ya, sehingga siapapun mau mereka yang sudah bertemu dengan pasangan, yang belum berpasangan, kalau mempertahankan kesolihannya, maka nanti Allah akan mempermudah dia masuk ke dalam surga. Kan gitu. Inilah khalil. Ya berarti apa? Ya kita harus yang sudah menikah khususon, yang masih berstatus suami istri lebih khusus lagi, pertahankan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada Allah, apapun kondisi suami yang membuat kita sabar hari ini, begitu masuk ke dalam surga, surga itu penuh dengan kenikmatan. Enggak akan lagi kita itu sabar dengan beliau. Karena bisa jadi sabarnya kita akan membuat salon suami kita menjadi baik. Akan menjadi salon merubah suami kita menjadi orang yang berkarakter. Karena surga itu tempat jannatun naim. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kan begitu. Masa di surga sabar lagi? Bisa jadi loh kesabaran kamu itu akan membuat suami kamu berubah. Dengan kesabaran kamu membuat suami kamu menjadi lebih baik. Kalau enggak hari ini, masih ada hari esok. Kenapa? Karena Allah menyebutkan kalau kamu kepingin khalil ini ya langgeng, maka disebutkan tadi di ayat surat Az-Zukhruf ayat 67, ilal muttaqin, kecuali orang ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, nah sekarang yang kedua, berarti ada lagi yang harus kita pilih. Jangan sampai salah pilih. Teman yang disebut di dalam Al-Quran adalah Qorin. Jangan langsung, ya Allah ustazah, kita kan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masa kita suruh pilih Qorin? Padahal kan kita suruh berlindung kepada Allah dari setan. Kan gitu. Maaf, kita cuman memahami Qorin itu setan. Padahal Qorin itu di dalam Al-Quran ada dua. Ada yang Qorinnya setan, surat An-Nisa. Ada yang Qorinnya manusia. Dan yang saya ajak ibu-ibu bukan Qorinnya setan. Karena Qorin yang disebut dengan manusia dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-51 adalah Qorin, teman yang kayak karet, ya, permen karet. Jadi teman yang nempel kemana-mana. Jadi maksudnya kayak karet itu teman permen karet. Nah, karena Qorin itu artinya kemana-mana nempel. Nah, ya itu Qorin. Maka kalau dalam ayat waqorna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah kamu. Artinya kita nempel di rumah, menetap di rumah. Nah Allah menyuruh kalau teman itu Qorin, artinya teman yang selalu nempel sama kita. Teman yang CS-an, teman yang kayak permen karet, yang nempel terus sama kita. Nah kita harus pilih. Kenapa pilih? Karena teman yang Qorin ini nih, ya Allah, nempel di dunia, dia akan tidak mau lepas di akhirat. Nah ceritanya kalau ibu pengen lihat ya, memang sebutan Qorin itu ayat ke-51. Tapi kalau kita kepingin kayak apa sih sifat Qorin, orang yang nempel sama kita atau yang selalu kita tempelin, dan itu harus kita pilih teman sefrekuensi, teman se-CS-an, teman yang kemana-mana sama kita, itu harus pilih. Karena dalam surat surat As-Saffat itu diceritakan dari mulai ayat yang ke-40 ya sampai ke 55. Ya, jadi surat As-Saffat itu surat ke-37. Ya, ketika di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mana
Illa ibadallahil mukhlasin. Teman yang kita tempel, teman yang kemana-mana lengket sama kita, ada teman yang kategori orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas selalu beribadah kepada Allah, selalu hanya mencari doa Allah dan selalu menggugurkan dosa-dosanya. Itu yang selalu kita tempel. Orang yang baik kayak begini. Maka orang yang baik kayak begini nih, maka nanti ulaika lahum rizqum ma'lum. Saat dia sudah menikmati hidangan di surga. Dia sedang menikmati buah-buahan dan dimuliakan oleh Allah di surga. Dia sedang menikmati duduk di permadani surga. Dia sedang menikmati gelas-gelas yang berisi air yang diberikan oleh para bidadari-bidadari surga. Mereka yang sedang menikmati makanan sambil duduk berhadap-hadapan. Nah, Qorin, teman yang selalu kita tempel waktu di dunia, pada saat dia menikmati hidangan surga itu Ibu, ternyata apa? Dia akan mencari temannya. Ya, yaitu ketika dia fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, ayat yang ke-50. Saat dia sedang duduk-duduk berhadapan, sedang menikmati hidangan, dia pandang temannya satu-satu. Lalu dia merasa ada yang hilang, ada yang kurang. Akhirnya apa? Dia mengatakan kepada malaikat, qala qailum minhum. Qorin itu berkata kepada malaikat, inni kana li qorin. Aku kan punya teman yang nempel terus sama aku. Aku tuh punya teman ngaji bareng. Kalau ada acara baksos bareng. Kalau lagi puasa bagi-bagi buka puasa bareng. Kalau lagi Ramadan iktikaf bareng. Ya, ngaji pun yang hari Senin bareng. Bisa jadi yang hari Selasa beda lagi temennya bareng. Nah, Qorin ini sedang menikmati hidangan surga. Ternyata dia nyari. Ya malaikat, ini kanali Qorin, aku tuh dulu punya temen. Kenapa enggak ada? Di ayat yang ke-54 kita loncat. Apa kata malaikat? Qala hal antum muttali'un. Apakah kamu mau mengunjungi temanmu itu? Yang kamu cari, yang kamu merasa kehilangan, di mana dia berada? Apa kata orang itu? Mau. Diajaklah oleh malaikat. Ternyata teman yang dicari, ya, ada di mana, Bu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lagi ada di neraka. Dan enggak hanya sekedar ucapan kata-kata kotor, enggak. Disinilah ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang, itu saya ringkas di slide berapa ya? Ya, saya ringkas ketika Rasulullah SAW menyebutkan kasus ini, orang-orang yang mencari Qorinnya itu ternyata minta sama Allah begitu gigih. Sampai apa kata Rasulullah? Allah berfirman, tidak ada aku jumpai manusia yang paling gigih di akhirat kecuali umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Udah asik dia menikmati surga, dia minta kepada aku, ya Allah, itu teman aku. Dulu kok aku sholat bareng, aku ngaji bareng di hari Senin, itu aku ngaji bareng teman Selasa, aku ngaji bareng di teman Rabu. Ya Allah, itu teman-teman aku. Ya kita puasa bareng, kita sholat bareng. Kenapa dia ada di neraka? Dia minta kepada Allah, ya Allah tolong. Tolong ya Allah, agar temanku itu keluarkan dari api neraka. Karena kegigihan teman ini. Maka Rasulullah SAW menceritakan, akhirnya apa? Allah pun menyuruh teman-teman ini, si Qorin-Qorin ini, teman CS-nya ini, ya udah jemput temanmu
dari neraka. Dijemput. Syafaat bukan dilihat dari seberapa baiknya orang yang ada di neraka. Seberapa pahala yang dia miliki. Enggak. Syafaatnya cuma satu, kartu pasnya. Tuh, kamu dijemput sama teman kamu. Dah, dijemputlah satu kali. Lalu dia melapor, ya Allah, aku sudah menjemputnya. Dan Allah itu lebih baik dari si Korin. Apa kata Allah? Turun lagi, cari lagi. Ya, teman-teman itu. Sampai yang kedua, oh iya itu kan teman pengajian, mungkin nama mah lupa. Tapi muka, ingat kan gitu, kayaknya pernah ketemu ya. Diurut ya, pernah ngaji di sini enggak? Pernah ngaji di sini enggak? Oh iya, kan gitu kan. Ya, nama mah lupa. Jangankan nama temen, nama anak, apalagi udah punya cucu, semua dipanggil. Iya kan? Lupa. Tapi muka, kan enggak. Oh ya Allah, itu dia kayaknya aku pernah kenal. Oh iya kayaknya aku pernah bareng. Sampai yang kedua, ya Allah, aku sudah jemput teman-temanku. Apa kata Allah? Turun lagi, cari lagi. Sampai 3 kali, ya Allah, aku sudah keluarkan teman-teman aku. Nah dari sini akhirnya apa? Ya, bagaimana seorang Imam Syafi'i, Ibnu Jauzi ini benar-benar termakan. Bagaimana dengan hadis ini dia harus memilih teman yang baik. Ya, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang aku. Wahai Rob kami, hamba-Mu fulan, sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang Engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Maka apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian masuk ke dalam surga dan kalian tidak menemui aku, maka tolong cari aku. Artinya apa? Syafaat pertemanan, kemana-mana kita bareng, ngaji bareng, janjian, pergi kemana-mana dalam berbuat baik bareng-bareng. Itu jadi salah satu cara kita mendapatkan kartu pas. Walaupun mungkin di antara kita nggak saling mengenal nama, tapi sering ketemu kan bisa jadi wajah itu gak lupa. Ibu, alhamdulillah moga-moga salah satu dari syafaat Korin itu ada di MMA ini. Majelis Muslimah Andalusia. Kepingin punya Korin kayak begini? Coba. Sekarang saya ajak ibu-ibu semua, ayo kita saling bergandengan tangan dengan sebelahnya. Sambil duduk aja. Ya, sambil duduk. Pandang dulu temannya di kanan dan di kiri. Lihat wajahnya. Kan begitu? Sudah? Nah, kalau sudah, ayo kita ucapkan bersama-sama. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Kamu orang baik. Kalau nanti kamu masuk ke dalam surga, tolong jemput aku. Dipeluk ibu, dipeluk temannya, ya Allah. Masya Allah. Nanti kita, ya Kak. Bu, itu baru latihan. Sekarang kita ucapkan dengan hati. Kenapa? Karena malaikat yang ada di atas, malaikat yang ada di bawah, malaikat yang ada di kanan, kiri, depan akan dan belakang itu akan mendokumentasikan. Karena bisa jadi inilah salah satu dari kartu pas kita untuk mendapatkan dan saling memberikan syafaat. Siap kita sampaikan kembali dengan hati kita. Kan gitu. Ayo pegang lagi tangan teman-teman kita. Ya. Karena kita punya banyak salah. Kita kurang amalnya. Kita kurang tilawahnya. Ya, kita kurang baktinya. Mau masuk surga pakai apa? Kan bisa jadi gandengan tangan ini
adalah salah satu kartu kita memberikan dan saling mendapatkan syafaat. Ayo sampaikan lagi kepada teman kita, wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Kamu orang baik. Kalau kamu masuk ke dalam surga, tolong jangan lupakan aku. Jemputlah aku. Masya Allah. Nah, insya Allah nanti kita bareng-bareng, semua salaman. Ya, ada seragaman ungu panitia ya. Nanti kita salaman bareng-bareng. Ya, ya, nah, kita bareng-bareng ntar ya. Ya, nah ini nanti salaman itu sambil ya mungkin kita suka lupa. Tapi tangan-tangan kita akan mendokumentasikan siapa yang kita jabat hari ini. Mata-mata kita akan mendokumentasikan siapa korin-korin kita hari ini. Dan itu harus pilih-pilih. Nanti kita saling berjabat tangan. Nah sekarang lanjut. Ada lagi ya yang disebut dengan sohib. Sohib bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena kalau sohib bahasa Indonesia, itu temen deket, ya kan? Makanya kita suka pilih. Padahal kalau dalam bahasa Arab, yang disebut dengan sohib, gak boleh pilih-pilih. Semua harus nyaman sama kita. Semua harus merasa akrab dengan kita. Gak boleh pilih-pilih. Makanya kan para sahabat itu merasa yang paling dicintai sama Rasul. Ya kan? Karena apa? Karena merasa semuanya sahabat Rasul. Gak boleh pilih-pilih. Bagaimanakah caranya yang disebut dengan sahabat ini kita tidak boleh pilih-pilih dan semua harus merasa menjadi sahabat kita. Merasa dekat dengan kita. Nah, lihat surat An-Nisa ayat ke-36. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah interaksi kita diminta dengan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dengan Allah kalian beribadalah kepada Allah dan tidak boleh mensekutukannya. Tapi hidup kita 24 jam lebih lama interaksi sama Allah atau dengan manusia. Maka selama detik nafas kita, saat kita berinteraksi dengan manusia, semua harus menjadi sohib kita. Kayak apa itu? Nah, Allah menyuruh, ya, maka saat kamu berinteraksi dengan manusia, maka kamu diminta untuk wabil walidaini ihsana. Bisa jadi sahabat kamu adalah kedua orang tua kamu. Kayak gitu. Mamaku adalah sahabatku. Anakku adalah sahabatku. Ya. Kemudian ya siapa lagi? Wabidil kurba. Kerabat. Kerabat yang paling dekat dengan kita adalah suami kita. Suamiku adalah sahabatku. Mertuaku adalah sahabatku. Iparku adalah sahabatku. Keluarga suamiku adalah sahabatku. Siapa lagi ibu? Wal yatama. Orang anak-anak yatim. Ya, kemudian siapa lagi? Orang-orang miskin. Siapa lagi? Tetangga dekat adalah sahabatku. Tetangga jauh sahabatku. Siapa lagi? Wasahibi bil jambi. Teman sejawat. Artinya apa? Bukan karena faktor keturunan. Bukan karena faktor domisili. Tapi bisa jadi teman sejawat itu karena faktor posisi. Posisi kita di sekolah
berarti teman sejawat kita adalah teman sekolah. Posisi kita di SD berarti sahabat kita adalah sahabat merah putih. Ya kan? Alumni sahabat merah putih. Dulu kita di SMP, maka sahabat kita adalah teman seputih biru. Ya gitu kan? Ya, saat kita mungkin punya komunitas pengajian, kan gitu, komunitas business woman, komunitas RT, komunitas senam tera, ya kan? Senam apa lagi? Ya kan, macam-macam. Ya, itu adalah siapapun di mana posisi kita berada, maka mereka adalah sahabatku. Terus siapa lagi? Ya, wabnis sabil, orang-orang yang di jalan. Kemudian siapa lagi? Wama malakat aimanukum, orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Ya, karyawan kita, itulah sahabatku. Kalau memang disebut dengan sahabat, maka Allah menyuruh kita, haknya mereka adalah wabil walidaini ihsana. Haknya adalah kita berbuat baik dengan mereka. Ya, kalau memang Allah menyuruh kita agar orang-orang itu adalah sahabat-sahabat kita, maka Allah menyuruh buktikan kamu bersahabat dengan mereka. Yaitu kamu berbuat baik dengan mereka. Kalau kamu tidak bisa, gak mampu berbuat baik dengan mereka, disebut oleh Allah di ujung ayatnya, berarti kamu orang yang sombong. Innahu kana mukhtalan fakhura. Ya kan, la yuhibbu kana mukhtalan fakhura. Allah gak suka dengan orang yang sombong. Berarti apa? Di dalam ayat ini Allah menyuruh siapapun yang pernah bertemu dengan kita, mereka merasakan kebaikan kita. Mereka terlindungi dari sakit hati karena lisan-lisan kita. Mereka terlindungi dari sakit hati dari komentar-komentar postingan-postingan kita. Karena apa? Ya, teman semedia sosial, teman se-IG, teman ke Facebook, kan gitu. Semua akan menjadi sahabat kita. Ya, artinya Allah menyuruh kita kalau dengan sohib, teman sejawat, berarti nggak boleh pilih-pilih. Ya. Kalau memang dimanapun kita berada, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik dengan mereka. Jangan sampai ada di antara teman merah putih kita, teman putih biru kita, putih abu-abu kita, teman senam kita, teman RT kita, teman arisan kita, teman taklim kita. Ada yang menjauh dari kita. Kenapa? Karena gak merasa nyaman. Ya, sebab karena lisan-lisan kita. Nah, Rasulullah SAW karena berbuat baik dengan siapapun, maka semua orang merasa sahabat Rasul, merasa ya dekat sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul gak pernah menyakiti. Nah, Allah menyuruh kita, tunjukkanlah kepada dunia, tunjukkanlah kepada semua orang yang ada di dunia, bahwa siapapun yang pernah bertemu dengan kita, mereka adalah sahabat kita. Mereka punya hak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ya, contoh sederhana, jangan pilih-pilih senyum. Mentang-mentang bukan teman setaklim, ya Allah, senyumnya tipis banget. Ya, giran ketemu teman setaklim, Masya Allah, gitu kan. Besti, ya Allah. Giran sama yang lain. Bahkan ketika kita mendapatkan senyum dari orang yang tidak kita kenal, kita malah bingung. Siapa tuh? Mungkin dia lagi itu kali ya. Ya kan? Ya Allah. Itu salah satu tanda bahwa kita pilih-pilih sahabat. Padahal Allah menyuruh kamu sebagai orang yang baik, syaratnya adalah kamu juga selalu berbuat baik dengan orang lain. Kan gitu. Nah, sekarang yang berikutnya, Shodiq, Rofiq, ya. Ini adalah teman dan juga sesama ukhti fillah, teman karena persaudaraan, semua juga harus pilih-pilih.
Kenapa? Karena jangan sampai gara-gara dibohongin, udah terputuslah silaturahim. Dan menariknya Ibu, bahasa Arab itu menyebutkan salah satu pertemanan biasa itu dengan sodik. Artinya apa? Teman yang kita pilih karena kejujurannya. Ini harus kita pilih-pilih. Dalam hal apa contohnya? Berbisnis. Bisnis jangan cuman karena dia teman taklim. Enggak. Berbisnis ini harus cek and recheck dengan kejujurannya. Jangan sampai gara-gara di taklim ini ada arisan, di taklim ini ada bisnis, tapi karena dihianati, akhirnya bubar pengajiannya, ya kan? Merasa apa-apaan, ya orang pengajian kayak begitu, penipu semua. Ya, berarti apa? Kalau untuk teman karena kejujurannya, terutama dalam berbisnis, harus check and recheck. Pastikan bahwa dia adalah orang yang amanah. Karena kalau enggak amanah, waduh, ya bubar satu taklim, bahkan satu taklim dianggap semuanya penipu, kan gitu kan? Makanya Umar bin Khattab itu selalu mengingatkan, jangan ngaku kamu udah jadi saudara. Karena nanti sodik ini, rofik ini, ukhuwah ini, semua tergantung dari kejujuran. Baik kata Umar bin Khattab, jangan ngaku kamu udah jadi saudara. Sudahkah kamu berbisnis dengannya? Ya, amankah, nyamankah kamu berbisnis dengannya? Kalau dia ya tidak dipercaya dalam bisnisnya, dia tidak amanah dalam bisnisnya, akan memutuskan silaturahim. Kan gitu. Kan begitu. Ya, sudahkah yang kedua kamu berpergian bersamanya? Karena orang yang berpergian bersama itu bisa jadi akan semakin membuat akrab atau akhirnya bubaran. Ya kan? Sudahkah kamu ya menginap di rumahnya? Karena bisa jadi begitu menginap ke rumahnya, kamu akan lihat bagaimana ya perilakunya. Karena semua orang punya kekurangan. Jangan sampai akhirnya melihat kekurangan orang itu di rumah, kita umbar ke orang lain. Akhirnya bisa jadi terputus silaturahim. Nah dari sini berarti apa Ibu? Ya benar-benar melihat, memilah-milih, semua tergantung mau kita jadikan apa teman itu. Tapi kalau enggak boleh pilih-pilih ketika kondisinya mereka memang sudah takdirnya bersama dengan kita. Ya teman taklim enggak boleh pilih-pilih. Kalau udah telanjur satu taklim, kan gitu kan? Semua adalah teman taklim kita. Yang dalam hal apa enggak boleh pilih-pilih. Semua harus merasakan kebaikan kita. Nah sekarang, jadi teman sejati, sehidup sesurga itu semua dasarnya iman. Bukan karena nasab, bukan karena profesi, bukan karena asas manfaat, atau karena nyaman. Dia nempel terus sama dia, kenapa? Enak kalau kemana-mana dijemput. Jangan, ya karena nyaman. Bukan karena ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nanti akhirnya pada saat dia sudah tidak memiliki kenyamanan. Udah deh, ya udah kayak kue tar. Kalau ada didatengin, begitu habis, ya ditinggalin. Ingat, teman sejati adalah teman karena iman. Teman sejati berarti teman yang saling memahami, saling berlapang dada, dan saling menguatkan. Semua itu hanya bisa kita miliki kalau memang dasarnya takwa. Apa itu takwa? Enggak egois. Sampai di surga pun enggak egois. Kepingin ngajakin temennya. Seperti tadi. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan orang yang seperti ini, genggam erat. Jangan sampai jadi mantan teman. Selamanya mereka adalah teman kita. Ini udah tadi. Namun yang perlu kita perhatikan sekarang, jangan sampai
kita sudah mengumpulkan pahala pertemanan. Kita mengumpulkan syafaat dari Korin. Tapi jangan sampai ada saudara-saudara kita menggugat kita. Yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Kayak apa? Ya, teman saya pernah bertanya sama saya, Ustazah gimana ya agar nanti saudara-saudara kita di Palestina yang sejaman sama kita nih, mereka nggak menggugat kita, ya kan? Ya, coba kalau kita ikuti berita mereka, adakah di antara mereka menggugat Allah, marah sama Allah? Enggak. Marah sama Rasul? Enggak. Tapi ternyata yang mereka gugat siapa? Orang-orang beriman. Sampai kan ada satu status, mana Muslim Indonesia? Apakah kalian cuman KTP? Kan gitu kan? Nah artinya apa? Gimana ya caranya agar mereka tidak menggugat kita? Karena mereka adalah saudara seiman kita. Terus saya bilang, karena dia seorang dokter, apa saya harus ke sana? Belum tentu kamu ke sana itu menyelesaikan masalah. Yang harus kita perhatikan sekarang, penyebab semua itu terjadi, apa sih? Apa hal penting yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Karena saya pernah ditegur sama saudara-saudara di Palestina ketika saya menyerahkan dana, menyerahkan uang. Apa kata mereka? Kami bukan orang miskin, tapi kami dimiskinkan. Kami bukan orang bodoh, tapi karena kami dimiskinkan sehingga kami ya tidak mampu belajar seperti Anda. Jadi kita kan menganggap ya Allah kasihan, ya mereka berhak dapat zakat, tapi ternyata orang-orang Palestina menyebutkan kami bukan orang miskin, tapi kami dimiskinkan. Kami ingin belajar seperti Anda, kami ingin hidup mulia seperti Anda, kami ingin anak-anak kami juga punya hak bahagia seperti Anda. Nah dari situ saya berpikir, apa sih dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina? Sehingga itulah nanti doa kita untuk mereka. Agar mereka gak menggugat kita. Karena kita sudah minta kepada Allah agar Allah memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh apa Bu? Kenapa kita sekarang bisa ngaji? Kenapa sekarang kita bisa sekolah? Kenapa kita sekarang bisa aman? Padahal dulu 350 tahun kita susah sekolah, kita susah makan. Karena dijajah. Tapi kenapa sekarang kita bisa begini? Karena merdeka. Berarti dibutuhkan oleh saudara-saudara kita kemerdekaan. Nah dari situ saya bilang sama teman saya. Dan itulah yang saya selalu minta kepada Allah. Dengan apa? Allah marzuqhum. Ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka. Al-istiqlal. Kemerdekaan, kebebasan. Kita ada masjid Istiqlal. Artinya apa? Merdeka. Ya, kebebasan. Kan di Jakarta itu dulu Masjid Istiqlal menjadi ikon. Kenapa diberi nama Istiqlal? Itu karena simbol, wahai para penjajah, 350 tahun kamu menjajah. 3,5 tahun kamu menjajah, tapi dengan ada Masjid Istiqlal, dekat sama istana. Tandanya Indonesia sudah merdeka. Maka yang dibutuhkan oleh mereka adalah kemerdekaan. Sudahkah sampai hari ini kita berdoa kepada Allah? Enggak hanya Allah berikan pertolongan, tapi kita minta kepada Allah untuk menggugurkan, jangan sampai mereka menggugat kita. Yaitu mintalah kepada Allah agar Allah berikan mereka kebebasan dan kemerdekaan. Itulah yang menjadi closing. Enggak hanya kita minta agar Allah rezekikan kita kepada kita dengan korin-korin yang baik. Tapi kita juga berharap jangan sampai ada satupun orang Palestina menggugat kita. Karena kita tidak peduli dengan mereka. Karena kita tidak mendoakan kemerdekaan. Nah ini sekedar mengingatkan. Karena memang undang-undang kita sendiri sudah mengajak kepada kita berdoa agar mereka mendapatkan kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bisa jadi Palestina belum Allah berikan kemerdekaan. Kenapa? Karena Allah ingin mencari mana orang-orang Indonesia, jangan omdo ngomong doang.
Karena apa? Karena lisan-lisan mereka tidak meminta kemerdekaan untuk mereka. Padahal undang-undang kita sah sebagai undang-undang negara. Ya, sudah menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, terakhir sekali, baik hari ini ataupun esok, baik untuk kita ataupun untuk keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, memiliki teman yang baik adalah rezeki, anugerah. Untuk itu, sudahkah kita serius meminta kepada Allah? Enggak hanya cuman kita. Sudahkah ibu-ibu sekalian meminta kepada Allah agar dimanapun suami kita berada mendapatkan teman yang baik? Agar anak-anak kita dimanapun berada Allah dekatkan sehingga mendapatkan teman yang baik? Karena para sahabat untuk mendapatkan teman yang baik itu benar-benar serius. Sampai apa? Sampai sholat 2 rakaat. Sholat hajat. Itulah sahabat yang bernama Alqamah. Orang Madinah, orang Arab. Ketika mau pergi ke Syam, ke Irak, dia takut. Ya Allah, jangan sampai ketemu sama orang yang gak baik. Sampai Alqamah sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Allahumma wafiq li jalisan salihah. Ya Allah, berikanlah aku taufik dan hidayah mendapatkan teman yang baik. Karena dia minta serius sama Allah, begitu nyampe ke Syam, gampang didekatkan oleh Allah dengan seorang sahabat yang luar biasa bernama Abu Darda. Kemudian ada lagi seorang sahabat Hurais bin Qabisah. Mau datang ke Madinah, dia takut karena gak bisa ngebedain mana orang Yahudi, mana orang munafik. Ya Allah, jangan sampai merantau salah milih teman, yang kirain mah orang baik kan gitu. Sampai sahabat ini minta sama Allah, ya Allah, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yarzuquni jalisan salihah, ya Allah mudahkanlah aku, rezekikan aku untuk mendapatkan teman yang baik. Begitu masuk Madinah, langsung Allah dekatkan dia dengan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nah, kita juga begitu. Kalau ini doa untuk aku. Sekarang ibu mau doain siapa? Anaknya laki atau perempuan? Nah, ganti li lahu amalahaknya. Mau pakai ini boleh. Silahkan. Allahumma wafiq laha kalau perempuan. Allahumma wafiq lahu kalau laki-laki. Kalau mau pakai bahasa Arab. Kalau enggak mau pakai bahasa Arab, bisanya bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Tolong ya Allah, dimanapun dia berada, jaga matanya, jaga telinganya, jaga tangannya, jaga hatinya, jaga perutnya. Dan tolong ya Allah, jagalah agar dia selalu berada mendapatkan lingkungan yang baik. Minta sama Allah. Karena doa itu bukan dilihat seberapa fasihnya kita dalam bahasa Arab. Tapi doa itu dilihat seberapa kita merasa bergantung hanya kepada Allah. Moga-moga kita dan keluarga kita akan selalu dianugerahkan teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa.